Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengenali berat badannya, apakah berat badan tadi normal, berlebih, ataupun kurus ya. Dalam hal ini, bagian dari mengatur atau manajemen berat badan yang sangat berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah. Oke, untuk bisa mengetahui mengetahui berat badan Bapak Ibu apakah dalam kondisi normal atau tidak, maka Bapak Ibu harus bisa mengukur berat badan dan mengukur lingkar tubuh secara benar. Ya, dengan benar mengukur lingkar tubuh atau mengukur berat badan yang benar, maka kita nanti akan dapatkan pengukuran berat badan yang tepat. Nah, di dalam mengukur berat badan, kita membutuhkan alat. Alatnya adalah timbangan berat badan. Ya, di mana timbangan ini ada dua jenis Bapak Ibu. Ada yang secara digital, artinya menggunakan baterai, dan ini memerlukan kalibrasi dan penggantian baterai secara rutin supaya menunjukkan hasil yang akurat. Yang kedua adalah timbangan berat badan menggunakan jarum seperti pada contoh gambar berikut ini. Nah, di dalam mengukur berat badan, posisi tubuh pada saat mengukur itu juga menentukan ketepatan di dalam mengukur berat badan. Nah, yang sebaiknya adalah ketika mengukur berat badan, yang pertama tidak menggunakan alas kaki, yang kedua berdiri tegak, tidak berdiri dengan tegak, tidak bungkuk, ya, tidak duduk, tidak jongkok, jadi berdiri tegak dengan sedikit kepala menoleh ke bawah untuk melihat berapa ukuran berat badannya. Selain berat badan, Bapak Ibu juga harus bisa mengukur tinggi badan. Kenapa dua indikator ini diperlukan untuk menilai berat badan Bapak Ibu itu nanti apakah ideal atau tidak? Nah, untuk mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan alat ukur, yaitu kita sebut dengan pita ukur, atau nama lainnya adalah mikrotuse, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, ya, yang berwarna biru. Ini adalah alat mikrotuse. Ya, syaratnya adalah mikrotuse Bapak Ibu taruh di lantai yang rata. Kemudian pilihlah dinding dan menempel di dinding ya. Pilihlah di dinding yang rata dan tegak lurus ke lantai. Dan yang ketiga, baru Bapak Ibu letakkan mikrotuse dengan bagian yang akan menempel pada kepala anak rapat dengan lantai. Nah, setelah itu pita ini ditarik ya ke atas, kemudian menempel di dinding sampai pada jendela baca yang menunjukkan angka 0. Nah, setelah itu ini bisa dipakukan atau direkatkan ke dinding. Nah, setelah semuanya terekat di dinding, maka cara mengukurnya adalah dengan cara berdiri lurus menempel ke dinding dengan pitanya, dengan batasan di atas itu menempel di kepala, maka Bapak Ibu bisa baca berapa angka yang ditunjukkan dari batas terakhir dari kepala ini. Dan itulah yang menandakan ukuran tinggi badan Bapak Ibu dalam satuan sentimeter. Nah, selanjutnya mengukur tinggi badan, selain Bapak Ibu bisa menggunakan alat ukur atau pita ukur seperti mikrotuse, Bapak Ibu juga bisa menggunakan penggaris panjang ya, penggaris yang ukurannya panjang
bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur tinggi badan. Yang penting, alat yang digunakan itu bersifat statis, tidak berubah-ubah ya. Oke. Yang ketiga, bila tidak ada pita ukur, penggaris, stiker alat ukur berat badan pun juga bisa digunakan ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat ada tempelan ukuran yang ada di dinding, terutama pada anak-anak, ya itu bisa juga dijadikan sebagai alat untuk mengukur tinggi badan. Dan yang keempat itu alat ukur tinggi yang otomatis, artinya menggunakan alat yang sifatnya otomatis, dia bisa menyensor berapa tinggi berat badan ibu dan langsung terekam. Ya. Setelah didapatkan ukuran berat badan di dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam sentimeter, selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menentukan status berat badan Bapak Ibu. Ya, status berat badan tadi itu diukur dengan menggunakan rumus hitung yaitu Basal Metabolism Index atau BMI, atau istilah lainnya juga bisa disebut indeks massa tubuh atau kita singkat sebagai IMT. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya sangat gampang sekali. Dengan cara rumusnya adalah berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Saya kasih kasus sebagai contoh untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Misalkan berat badan seseorang itu adalah 70 kg, kemudian tingginya adalah 150 cm. Ini terlebih dahulu kita rubah satuannya menjadi meter, maka akan menjadi 1,5 meter. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 70 kg dibagi 1,5 meter dikali 1,5 meter didapatkan adalah 70 dibagi 2,25, maka didapatkanlah hasil perhitungannya adalah 31,11. Setelah dari sini, Bapak Ibu bisa langsung melihat tabel di sebelah kiri, ada di manakah posisi status berat badannya. Maka kita lihat dari tabel ini berada di kolom terakhir, yaitu di atas 30, itu menandakan bahwa kondisi berat badan Bapak Ibu adalah obesitas ya. Nah, untuk berat badan normal, indeks massa tubuhnya berada di rentang 18,5 sampai 24,9 dan itu dikatakan normal. Namun kalau kurang dari 18,5 itu kita sebut dengan berat badan kurang atau kurus. Nah, kalau 25 sampai 29,9 itu dikatakan berat badan berlebih ya, namun belum dikatakan obesitas. Nah, dengan adanya penilaian ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengukur status berat badannya masing-masing. Baiklah, ini panduan untuk pengukuran tinggi badan. Sandarlah ke dinding dengan posisi kaki lurus dan pandangan ke depan. Lalu, mengambil mikrotoa dan ukur tinggi badan, maka didapatkan hasil berapa tinggi badan. Selanjutnya, cara mengukur berat badan. Keluarkan barang-barang yang ada di saku, baik baju maupun celana. Lepaskan sendal dan berdiri di atas timbangan dengan posisi hadap lurus ke depan. Lalu, lihat berapa berat badan Bapak dan Ibu. Untuk mengukur lingkar perut, lingkarkan meteran pada pinggang Anda sejajar dengan pusat. Lalu lihat hasil berapa lingkar perutnya.
cara mengukur. Jadi prinsipnya mengukur lingkar badan, lingkar perut, lingkar punggung maupun berat badan itu dilakukan secara konsisten di waktu yang sama supaya pengukuran tadi tidak berubah-ubah. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk ukuran lingkar perut pria dikatakan normal itu adalah di ukuran 90 cm. Jadi kalau lebih dari 90 cm, maka pria ataupun pria ini dikatakan mengalami obesitas sentral. Jadi besar membuncit di perut. Sedangkan pada wanita ukuran normalnya adalah 80 cm. Jadi bila lebih dari 80 cm, maka juga disebut dengan obesitas sentral. Jadi obesitas sentral ini juga memicu untuk terjadinya peningkatan tekanan darah, di mana obesitas sentral ini adalah akumulasi lemak yang berada di perut, ya. Jadi ini juga berisiko seseorang akan mengalami peningkatan tekanan darah. Oke, jadi cara mengukurnya seperti video yang sudah katakan bahwa ukurlah lingkar perut Anda di tempat yang sama setiap harinya supaya tidak mengalami bias di dalam atau kesalahan di dalam mengukur. Oke, demikian informasi terkait